Honorer dihapuskan tahun 2023. BKPSDMD Sigi arahkan ikuti P3K dan CPNS. Tenaga honorer akan dihapus mulai 28 November 2023 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat dengan Menpan RB, yaitu terkait perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya keputusan itu, maka aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari atas dua jenis antara lain PNS dan juga P3K. Tenaga honorer akan dihapuskan dan diganti dengan sistem outsourcing. Meski begitu, masih ada kesempatan bagi tenaga honorer mengikuti tes CPNS. Tapi tentu tidak semua bisa lulus dalam tes tersebut. Untuk berita selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter kami, Salam. Ya, rekan Suta. Ya, Salam. Edaran Menpan RB itu kan pastinya berdampak kepada tenaga honorer di masing-masing wilayah, termasuk juga Kabupaten Sigi. Apa tanggapan dari BKPSDMD Sigi sendiri akan penghapusan honorer tersebut? Baik, terima kasih rekan Suta dan tribuner sekalian. Dapat kami informasikan tenaga honorer di Kabupaten Sigi itu diarahkan untuk mengikuti P3K maupun CPNS 2023 mendatang. Pasalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB resmi mengumumkan akan menghapus tenaga honorer mulai November tahun 2023 mendatang. Hal serupa juga akan berlaku untuk tenaga honorer di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi, Syafruddin, menuturkan pihaknya sudah berusaha mengusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya surat edaran dari Menpan RB itu juga tidak serta-merta karena ini memang akan diangkat melalui P3K, namun harus disusun dulu formasinya. Mana yang masih bisa dipertahankan dan dapat diusulkan kembali dalam formasi P3K tersebut. Dia menyebutkan nantinya tenaga honorer di Kabupaten Sigi diharapkan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Kata Syafruddin, misalnya dia punya formasi dengan jenjang pendidikannya, misal dia lulusan Eskom selaku operator, maka masih dibutuhkan dan dibuka formasinya, maka masih bisa didaftarkan. Sehingga honorer di Kabupaten Sigi ini diarahkan untuk mengikuti P3K sesuai dengan formasi yang ada dan kualifikasi pendidikan serta jumlah formasi yang dikeluarkan Menpan RB, rekan Suta. Ya, Salam. Apakah ada upaya dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengakomodir tenaga honorer di Kabupaten Sigi itu sendiri? Baik, kata Kepala BKPSDMD itu, pemerintah Kabupaten Sigi sudah melakukan pengusulan sejumlah formasi CPNS maupun P3K di wilayah Mariso Masagena tersebut. Pemkab Sigi mengusulkan tetapi penetapan formasinya itu tetap mengacu pada keputusan Menpan RB. Menurutnya kemarin ada tenaga administratif sebagian besar diarahkan untuk ikut CPNS, sehingga pegawai ini ada dua jenis yakni PN dan P3K. Untuk jumlah sendiri tenaga honorer di Kabupaten Sigi sendiri hingga saat ini adalah sekitar 3.000-an lebih sesuai dengan keputusan Bupati Sigi, rekan Suta. Ya, Tribuners, reporter kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BKP SDMD Kabupaten Sigi, Syafruddin. Berikut videonya untuk Anda. Surat edaran Menpan, tetapi itu tidak juga serta merta, karena ini memang akan dialihkan akan diangkat melalui P3K, tetapi harus disusun dulu formasi yang ada. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta merta itu tenaga honorer dihapuskan. Mana yang masih bisa dipertahankan dan dia dapat diusulkan dalam formasi P3K itu
masih bisa dipertahankan. Seperti itu. Ya, misalnya dia punya formasi dengan jenjang pendidikannya. Iya. Misalkan dia mungkin Eskom selaku operator, dia masih dibutuhkan dan dibuka formasinya untuk P3K masih bisa. sesuai dengan juga nanti formasi yang ada. Yang ada dan Ya. sesuai jurusan apa? Latar Ya, belakang disesuaikan pendidikan. dengan kualifikasi pendidikan dengan jumlah formasi yang dikeluarkan oleh Menpan. Ya, seperti Oh, itu. menunggu dari atas dulu. Ya. Serta-merta Tidak. daerah mengajukan begitu. Kita mengusulkan, Mengusulkan. tetapi penetapan formasinya itu tetap mengacu pada keputusan Menpan. Nah, memang kan administratif kemarin sebagian besar diarahkan masuk ke CPNS, jadi beda. Pegawai ini kan ada dua, pegawai ASN ini dua, ada PNS, ada P3K. Kemarin yang itu yang umum, yang tenaga teknis itu sebagian besar formasinya dialihkan ke formasi CPNS. Sedangkan untuk yang guru dan kesehatan itu sebagian besar itu ke P3K. Itu sesuai dengan apa yang di formasi yang ditetapkan oleh Menpan, seperti itu. Jumlah tenaga honor berapa? Kalau tenaga honor ini kalau yang sesuai itu ya sekitar 3.000-an lebih. Berapa? Yang sesuai dengan keputusan bupati. Kan begini, kita sudah mengusulkan formasi untuk tenaga teknis sekian, tenaga kesehatan sekian, tenaga guru sekian. Tetapi penetapan formasinya itu menjadi kebijakan dari Menpan sendiri. Seperti itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Menpan yang menetapkan formasi, kita melaksanakan. Perjuangan Pemda bagaimana? Sudah sejauh ini? berupa usulan. Sudah. Kita melihat anggaran PAD daerah kita kan berapa kemampuan karena P3K P3K itu kan kemarin pembebanan anggarannya itu ke daerah. Ya, Tribuners, itu tadi informasi dari Kabupaten Sigi. Untuk rekan, salam terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Suta.